Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Oke, nah di video kali ini aku mau bahas tentang psikologi positif. Apa itu? Yuk kita bahas. Jadi psikologi positif adalah cabang dari psikologi yang fokus ke penguatan karakter dan perilaku yang memungkinkan individu untuk memiliki hidup yang punya makna dan punya tujuan. Yang asalnya tujuannya cuman bertahan hidup jadi lebih me apa ya bahasanya, flourishing tuh kalau itunya menumbuhkan sih. Lebih kayak memaknai dan mengembangkan diri di kehidupan gitu. Jadi positive psychology ini salah satu bidang yang menurut aku bakal banyak banget dipelajari. Salah satunya yang lagi sering dibahas adalah mindfulness misalnya. Gitu kan. Terus misalnya self love gitu kan, atau self compassion misalnya. Yang mindfulness ini juga jadi salah satu bagian dari self compassion, di mana self compassion adalah gimana cara kita memperlakukan diri sendiri dalam kondisi drop, dalam kondisi yang sangat tidak menyenangkan gitu. Nah, atau misalnya di sini ada soal happiness, kebahagiaan gitu kan. Nah, jadi fokusnya adalah untuk penguatan karakter dan perilaku. Fokusnya dua ini nih. Oke. Fokus dari positive psychology adalah dua hal. Karakter strength, penguatan karakter, dan behavior strength. Gimana sih nulisnya? Strength yang nanti di sini allow individual to build a life of meaning and purpose. Jadi misalnya gini nih contohnya. Jadi misalnya ada orang lagi sedih nih, misalnya grief, ditinggal meninggal. Nah, posisi grief ini dalam positive psychology, ini correct me if I'm wrong karena aku juga masih perlu banyak belajar lagi. Aku tertarik juga sama topik positive psychology ini. Jadi di posisi grief ini ada momen dimana si orang yang meninggal ini desperate dan ngerasa kehilangan. Gitu. Desperate dalam artian kayak aduh, kehilangan anak misalnya, padahal kalau misalnya bisa dapet duit segitu kita bisa sembuhin dia dan segala macem gitu. Aduh, ada desperate di sini, ada regret, ada penyesalan gitu kan, ada sadness, ada kesedihan. Desperate ini sedih yang super duper sedih gitu loh, yang akarnya adalah ngerasa kehilangan gitu. Nah, positive psychology mengajak orang untuk ngerasa kehilangan ini nggak diilangin gitu. Kebayang nggak? Belum ya? Wait, aku ganti dulu warna. Nah, ngerasa kehilangan ini nggak diilangin. Ngerasa kehilangannya tetap ada di sini. Tapi at certain level sorry bentar. Ini kagok banget. Nah, si ngerasa kehilangannya ini diajak untuk melihat
dari kehilangan ini, misalnya kehilangan anaknya, ini dapat apa? Ini hilang apa? Gitu. Nanti dari sini diajak menemukan insight tentang nggak apa-apa ngerasa kehilangan, tapi dari ngerasa kehilangan ini ditumbuhin lagi, si desperate-nya ini diganti gitu, sadness-nya ini diganti, si regret-nya ini diganti, ngeganti 3 hal ini. Yang asalnya regret jadi oh iya juga ya, karena sekarang dia udah meninggal dan waktu itu kita udah usaha gitu kan, dari regret berubah jadi acceptance. Ya udah deh, nggak apa-apa deh, kita terimain yuk. Karena sekarang posisinya kamu udah tahu bahwa kamu kehilangan anak, yang semua orang juga pasti sedih kalau kehilangan anak, nggak terkecuali. Terus setelah kamu kehilangan anak ini, mungkin kamu dapat pelajaran berharga bahwa ternyata kamu bisa dapat hal yang itu bisa kamu dapat setelah kamu kehilangan anak kamu. Dari desperate ini, dari sadness ini ke neutral dulu. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita udah nggak sedih lagi sekarang. Ajak untuk kembali netral. Dan nanti setelah ada acceptance dan feelingnya netral, desperate ini bakal berubah gitu. Berubahnya jadi apa tiap orang beda-beda. Yang nanti dari grief ini, balik lagi ke griefnya, yang asalnya makna griefnya ini adalah negatif gitu ya, menyebalkan atau negatif, di sini berubah jadi melegakan atau positif. Jadi positif psychology nggak ngajak orang untuk, misalnya kamu galau, patah hati, nggak ngajak orang buat kubur emosi patah hatinya, enggak. Misalnya kamu kecelakaan, terus udah kecelakaan, misalnya kamu butuh istirahat selama 1 tahun dan nggak bisa olahraga sesuai keinginan kamu, dan padahal kamu maniak banget sama olahraga. Nggak ngajak kamu untuk udah kubur keinginan olahraga kamu jauh-jauh, enggak gitu loh. Jadi pada akhirnya positive psychology ngajak kamu untuk pindah state, pindah keadaan. Dari yang asalnya grief ini bukan menyebalkan kali ya bahasanya, kita ganti ke menyedihkan. Dari yang asalnya grief kehilangan anak ini menyedihkan dengan muatan-muatan emosi negatif, merubah jadi grief ini jadi lega dengan muatan-muatan emosi positif. Gitu guys, itu psikologi positif. Jadi coba, apa yang kamu pelajari, tulisin di komen. Kita ngobrol lebih banyak di sana, oke? Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.